Mohon maaf saya tutup kamera ya supaya bisa ini. Baik, selamat sahabat semua, selamat sore, selamat bertemu kembali di PGSSI pada sahabat ini. Dan kita akan segera mulai dengan didahulukan dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Pendeta Jimmy Haflar. Oke, saya percaya suara saya terdengar, Bu Peggy. Ya, jelas. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di saat ini Tuhan, kami puji nama-Mu karena Engkau patut dipuji. Kami puji Engkau karena kasih-Mu pagi ini. Puji Engkau karena berkat-Mu sepanjang 6 hari hingga kami boleh tiba di Sabat Tuhan yang suci. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami naikkan permohonan kami, ampuni kami dari dosa kami, layakkan kami datang ke hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Pendeta Kuntara yang akan membagikan pelajaran sekolah sahabat bagi masing-masing kami. Memberikan hikmat lipat ganda, Roh Kudus menuntun, sehingga dapat menyampaikan pelajaran sekolah sahabat dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, kami berdoa, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, begitu juga kepada kami semua, sehingga apa yang kami terima, kami dapat mengerti, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Alat yang kami gunakan termasuk Zoom, Signal, biarlah Tuhan tolong tidak terhalang, sehingga firman Tuhan yang akan berkat bagi kami. Terpujimu Tuhan, sertai pertemuan kami dari awal hingga akhirnya. Ampunkan dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar doa kami, terima kasih untuk keselamatan yang tersediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Haflar, dan Pendeta Kuntaraf akan segera menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang akan baca ayat adalah Joy Sitompul dan Irma Pakasi. Kemudian mohon bantuan Daniel Sitompul untuk spotlight ya, dan mute. Baik, kita akan persilakan Pendeta Kuntaraf untuk membagikan pelajaran pada malam hari ini. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, di mana saja berada, dan kita merasa senang bahwa kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang ke-10 ini, ya, sesuatu perkara yang tidak boleh kita lupakan, sebab judulnya juga ingatlah dan jangan lupa. Oke. Nah, sebagai pendahuluan ada 3 bahagian yang bisa disebutkan, ya. George Santayana kemudian kata ingatlah dalam buku ulangan dan mengapa pelajaran ini penting, ya. Kemudian George Santayana kalau pergi ke Auschwitz, ya, ini adalah tempat kamp dari Nazi, ya, di mana banyak sekali orang-orang Yahudi yang telah dibunuh, ya, di gas chamber. Maka ada tulisan dari George Santayana, dan apa yang dikatakan? Those who mereka yang melupakan akan masa lalu, ya, dihukumkan untuk mengulanginya lagi, ya. Jadi banyak orang yang tidak belajar dari sejarah. Bahkan ada seorang yang bernama Hal Lindsey, ya, saya ingat baca bukunya 40-an tahun yang lalu, yaitu The Great Planet on Earth, ya. Dan dia katakan, ya, sejarah menunjukkan bahwa manusia tidak belajar dari sejarah. Dan itulah yang telah terjadi dengan banyak orang mengulangi masalah yang sama, sebab tidak belajar apa yang terjadi masa lalu. Itu pendahuluan. Ibrani, ya, Zakar muncul untuk 19 kali dalam buku ulangan, lebih banyak dari buku apapun dalam Alkitab, ya. Memiliki berbagai aplikasi dan menyediakan pengajaran teologi berdasarkan pengalaman Israel di masa lalu. Ingat hubungannya dengan umatnya, jadi kita sebut Bapak Tuhan, ya, God remembers, ya.
Kemudian sering Israel sebagai subjek, mereka ingat akan Tuhan. Ya, pada saat paceklik, pada saat berbagai macam masalah, mereka ingat kepada Tuhan, ingat perjanjiannya dan perintahnya. Pertama, nah, kita belajar untuk mengingat asal manusia di mana. Ya, kita masing-masing harus ingat. Ya, kita belajar untuk mengingat Tuhan Allah kita belajar untuk mengingat apa yang Tuhan telah buat untuk kita belajar untuk ingat masa lalu. Ya, kita belajar untuk mengingat dan jangan lupa hal yang penting dalam kehidupan, termasuk pimpinan Tuhan sekarang ini dan juga untuk masa mendatang. Nah, apa yang dapat dipelajari dari ayat hafalan? Ulangan 9 ayat 7. Siapa, Irma? Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Jadi ini kata ingatlah, bukan hanya ingat, jangan lupa lagi. Bukan bagaimana bebas Tuhan mereka, Tuhan tetap mengasihi. Ya. Jadi kalau kita ingat bagaimana memimpin dan tetap mengasihi di dalam kegagalan kita masa yang lalu, maka kita akan percaya kita kepada kepercayaan kepada masa kita tidak perlu khawatir kalau kita ingat, kalau kita lupa ya, maka kita punya keyakinan bisa merubah. Oke, ingat jangan lupa, kita akan bagi dalam 3 bagian saja. Ingat asal-usul kita. Ingatlah pembebasan dari Tuhan, ingatlah pimpinan Tuhan. Oke, kita coba lihat yang pertama, bagaimana Musa mengingat mengenai penciptaan dunia ini yang menjadi asal-usul dari segala manusia. Ingat kepada asal-usul manusia. Ulangan 4 ayat 32. Joy. Selidikilah masa lampau jauh sebelum kamu lahir, mulai dari hari ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini. Carilah di seluruh muka bumi. Carilah di seluruh muka bumi. Pernah dari sebelumnya? Pernahkah ada orang yang mendengar tentang kejadian semasa? Ini bisa saat memimpin dan sebagainya, ya, yang orang Israel untuk ingat asal usul daripada segala manusia adalah penciptaan. Ya. Jadi ini arti yang sangat penting, pentingnya kata ingat. Ya, kata kerja ingatlah bukan hanya membangkitkan peristiwa paling kuno dalam sejarah manusia, tetapi mengingatkan akan asal usul kita, dari mana kita datang. Ya. Mazmur 100 ayat 3 katakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia adalah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ingatkan ditujukan kepada pencipta. Kenapa? Dia katakan yang melahirkan kita, ya. Jadi yang satu adalah mencipta dalam asal usul kita, maka kita akan keempat dan kelima, keduanya mengandung janji. Ya. Sahabat menjanjikan perhentian bagi masa depan. Nah, itu yang kita akan dapatkan
tadi kata ingat, kenapa? Ingat kepada penciptaan, ya. Ya, tetap ingatlah, ya. Dikatakan tetap ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya. Nah, kenapa sekarang di sana kalau dalam bahasa Inggris katakan observe, ya langsung apa memelihara, tetap bahasa Indonesia katakan tetap ingatlah, ya, menekankan kembali hari Sabat sebagai peringatan dan penciptaan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian secara konteks menyebutkan Sabat sebagai peringatan atas kebebasan dari perbudakan. Kalau membaca kepada Ulangan kan, ingatlah bahwa kamu itu adalah sebagai hamba sebagai di Mesir, ya, sebab itu Sabat. Jadi Sabat hari untuk kebebasan. Kemudian Sabat juga adalah hari penciptaan. Ini dua perkara yang sangat penting untuk kita masing-masing ingat. Nah, bagaimana penggunaan tetap ingat menekankan akan pentingnya 4 ayat 40, Joy. Berpeganglah pada ketetapan dan kamu percayakanmu dan anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Oke, jadi ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Orang Israel kalau mereka hidup, kalau tidak mereka akan mati, ya. Nah, berkat apakah yang Anda telah alami dalam mengingat dan memelihara hari Sabat dan menyucikannya? Ini satu perkara yang dapat dirundingkan dan untuk masing-masing bisa menyampaikan pengalamannya sendiri. Kalau untuk saya hari Sabat satu hal yang sangat ya. Kemudian boleh makan bersama-sama, berbakti bersama-sama, kemudian yang penuh semua Sabat, ya, bisa mempunyai kesempatan untuk berbakti, ya. Mereka yang datang dari sekolah-sekolah Advent merasakan sekali kalau sudah tiba rasa hari Jumat bagaimana, ya, rasa plong sekali, ya. Jadi berkat itu bisa fisik, mental, sosial, fisik, ya. Saya pernah sebutkan bahwa penelitian menunjukkan yang dilaporkan Advent bisa umurnya lebih panjang, saya katakan bahwa mereka bebas dari stres pada hari Sabat. Jadi bebas daripada stres menyebabkan tidak perlu, artinya menyebabkan satu hal yang sangat penting untuk kesehatan, sebab kematian utama di mana saja sekarang ini adalah termasuk Indonesia, ya, penyebab utama adalah jantung atau stroke. Apa sebabnya? Stres. Jadi kita harus bebas dari stres. Oke. Dan ingat pertama kita ya, kejadian 7 hari Tuhan menunggu, ya. 7 hari setelah Tuhan menunggu. Oke. Kemudian 40 hari air turun
hari air memenuhi akan bumi, kemudian Tuhan ingat sesudah itu kita dapat lagi 150 hari, menyusutnya air 40 hari, air berkurang 7 hari itu Nuh menunggu 7 hari lagi, Nuh menunggu ya 7 hari ya. Jadi menunjukkan satu perkara yang sangat penting ya. Tentang masalah 7 hari. Satu yang sangat menarik. Tubuh kita saja mempunyai ritme yang 7 hari. Ya. Sering kita sebutkan tentang apa yang ritme. Ya. Misalnya, orang cangkok jantung, misalnya, yang menentukan bagaimana orang bertahan atau tidak, dia punya tubuh dalam menerima itu organ kidney, itu adalah dengan tubuh ini, ya, ritmenya itu adalah 7 hari. Satu hal yang sangat menarik sekali. Okay. Ya, nah sekarang, apakah perkara penting yang Musa harapkan agar Israel ingat? Sekarang kita masuk, ingat pembebasan dari Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan pembebasan. Ya, boleh baca yang punya bagian. Ulangan 24 ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya